Masuk tahun 2025 berarti apa? Berarti tahun yang baru. Tahun yang baru berarti apa? Tahun yang baru berarti Lego sama Nintendo pasti kolaborasi mengeluarkan set adult yang baru. Dan tahun ini udah jadi tahun yang saya tunggu-tunggu karena fokus untuk lini Super Mario di tahun ini tuh apa? Variannya Mario Kart. Jadi fans Nintendo kan tentunya tahu kalau karakter Mario ini tuh ikon video game yang paling sibuk. Ia bukan sekedar membintangi game 2D platform seperti di awal kemunculannya dulu aja, tapi ia juga hadir dalam genre 3D platform, RPG, party game, puzzle, olahraga mulai dari tenis, sepak bola, basket, golf, dan banyak lainnya. Tapi terlepas dari kesuksesan dari mayoritas game di mana Mario muncul, tak bisa ditampik ya kalau kemunculannya yang paling sukses itu ada di subgenre racing, alias ya di Mario Kart itu. Ya, jadi semenjak pertama kali dirilis di tahun 1992 di konsol SNES ya, Super Mario Kart tuh langsung jadi identik dengan salah satu game multiplayer terbaik di konsol-konsolnya Nintendo. Jadi hampir setiap konsol dan handheld Nintendo sesudah Super Nintendo itu memiliki entry Mario Kart di dalamnya. Bahkan game tersukses di Nintendo Switch itu, percaya nggak percaya, bukan The Legend of Zelda Breath of the Wild, bukan Super Mario Odyssey, tapi Mario Kart 8 Deluxe. Nah, itu jadilah kenapa saya tuh nggak heran. Jadi ketika Nintendo tuh merilis Switch 2, mereka pede sekali tuh tanpa sabrek game first party. Karena apa? Karena mereka cukup yakin bahwa entry Mario Kart baru mereka setelah 1 dekade lebih, Mario Kart World itu akan memuaskan dahaga para gamer. Anyway, di awal tahun ini tuh Lego sudah menggebrak dengan merilis beberapa set Mario Kart dengan berbagai varian ukuran. Bagi saya yang must have masuk dalam koleksi saya itu sebenarnya cuman satu, yaitu standar card dari Mario yang kebetulan saya sudah beli, saya juga sudah review, dan kebetulan saya juga belinya berbarengan dengan set Mario Kart satu lagi, yaitu yang Baby Mario dan Baby Luigi. Kalau kalian tertarik sama reviewnya bisa lihat upload video saya yang sebelumnya. Ya, sebenarnya hitungannya untuk set yang agak kecil seperti itu sebenarnya sih sudah memuaskan untuk build-nya. Masalahnya saya sendiri itu sebenarnya lebih suka Lego dalam koleksi saya itu untuk menjadi display piece ketimbang untuk dijadikan playset. Mungkin karena saya kan nggak sempat untuk selalu memainkannya, jadi lebih saya suka untuk ditaruh di lemari pajangan saya lihatin gitu. Jadi saya jadi lebih senang ketika Nintendo sama Lego mengumumkan bahwa mereka akan merilis sebuah Lego Mario dengan standar card set yang ikonik itu, dirilis di bulan Mei dengan kode 72037. Saya langsung beli set ini di hari pertama perilisannya. Sedikit intermezzo saja, sebenarnya lebih baik kalau beli set Lego jangan langsung di hari pertama rilis, karena biasanya tuh apalagi dengan kondisi sekarang harga Lego yang udah kena inflasi itu cukup tinggi. Biasanya strateginya, kecuali kalian benar-benar pengen banget beli set itu di hari pertama ya, jadi biasanya strateginya tuh kalian tunggu berapa lama waktunya. Biasanya Lego akan mengadakan diskon untuk produk-produk Lego, kebanyakan, hampir semua bahkan, mau yang dari yang besar maupun yang kecil, biasa tuh selalu ada masa di mana mereka akan mengadakan diskon. Nah, biasanya itu saat yang tepat untuk beli, entah misalnya Black Friday atau mungkin kalau di Indonesia saat mungkin 8 Agustus gitu, atau 7 Juli atau 6 Juni semacam itulah, double date biasanya. Cuman karena saya suka banget sama Mario Kart yang standar card itu, jadi saya paksa-paksakan walaupun dengan harga masih cukup premium, di saat perilisannya langsung saya beli. Apakah jadinya saya akan puas? Nah, ternyata bodohnya karena satu dan lain hal personal yang terjadi, saya dengan istri saya baru bisa membangun set ini belakangan ini. Jadi hampir 3 bulan setelah kami membelinya. Ya, jadi kan ya untungnya aja ini set masih belum kena diskon. Kalau nggak ada gunanya juga sih, udah dibeli begitu lama. Nah, kalau kalian mau kesini cuman untuk cari tahu apakah pendapat kami untuk set ini bagaimana, jawabannya sih cepat aja. Saya maupun istri sama-sama sangat menyukai set ini dengan alasan yang berbeda.
Seperti biasa ya, istri saya jadi lead builder untuk set-set yang lebih kompleks seperti ini. Nah, set ini tuh datang dengan 1972 pieces dan dibanderol dengan harga 169,99 USD alias 170 US dollar. Untuk ukuran set Lego ya saya rasa sih harga ini sebenarnya masih masuk akal. Itulah kenapa saya langsung beli di awal-awal, nggak apa-apa. Apalagi ya mengingat Lego belakangan ini kan kerap merilis set dengan harga yang super tinggi. Nah, dengan harga yang ini, price per piecesnya yang kerap jadi barometer value sebuah Lego itu berkisar di angka 0,9 USD per pieces. Ya, sekali lagi nggak murah, tetapi untuk kualitas Lego ya harga ini masih sangat baik lah. Untuk proses build dari set ini itu juga sangat menyenangkan ya, dan bergerak cepat dari satu bagian ke bagian lain. Mengingat set ini tuh sebenarnya terpecah cuman dari 17 bag, jadi ritme pembangunannya tuh berjalan dengan cukup gegas. Yang dikeluhkan sama istri saya itu sebenarnya cuma repetisi di beberapa bagian. Tapi itu kan memang nggak terhindarkan saat membangun sebuah kart atau mobil di mana kalian harus membangun sisi kanan dan sisi kiri dari mobil kartnya. Tapi build dari set ini bukan cuman kartnya saja, tapi juga karakter Mario yang menunggangi kart itu. Nah, dan uniknya Mario di dalam build ini tuh cukup besar dan kalian bisa lepas dari kart. Beberapa reviewer tuh menunjukkan kalau Mario-nya tuh bahkan bisa didudukkan di set-set Lego yang lainnya, Lego set Nintendo lainnya yang ada gitu. Jadi ada yang mendampingkan Mario dengan Bowser misalnya, dan kelihatannya sih lucu karena Mario-nya juga lebih kecil dari Bowser, jadi ukurannya pas. Anyway, kalian karena bisa dilepas dari kart, kalian juga bisa memajang keduanya secara terpisah, dan setali 3 uang dengan pembangunan kartnya, Mario-nya juga sangat menyenangkan untuk dibangun, tidak terlalu lama, memakai beberapa teknik unik di dalamnya, dan prosesnya cepat. Nah, karena juga keduanya adalah dua build yang terpisah, ini membuat set ini tuh memungkinkan untuk dibangun oleh 2 orang secara terpisah juga. Nah, cuman harap dicatat ya, kalau build dari kartnya sendiri itu lebih panjang daripada build karakter Mario-nya. Nah, satu hal positif lain yang perlu kami sorot di dalam set ini adalah tidak adanya stiker. Ya, percaya nggak percaya, seluruh part dari kartnya di sini dan seluruh part dari Mario itu nggak pakai satupun stiker. Ya, biasanya kalau kalian dengar kami review ini kan selalu kami ngomel-ngomel, ngoceh-ngoceh soal banyak banget stikernya di gedungnya Avengers Tower lah, di Daily Bugle. Wah, stikernya luar biasa banyak. Nah, makanya kami agak kaget di sini nggak ada satupun stiker. Ya, kadang-kadang mengingat betapa gilanya Lego tuh obral stiker di setiap set besar mereka, ini tuh hasil yang nyaris nggak bisa kami bayangkan gitu sih. Ya, percaya nggak percaya ya, saya sampai beberapa kali tuh balik-balik buku instruksi saat bangun, memastikan bukannya saya nggak sengaja buang stiker sheet yang disediakan Lego. Soalnya dulu kan saya pernah tuh salah buang piecesnya Lego sampai harus dikirim penggantinya. Tapi anyway ternyata benar gitu. Sampai akhir build itu nggak sekalipun kami butuh pasang stiker apapun. Ya, setengah hati saya sih berharap Lego tuh sadar bahwa penggunaan stiker yang terlalu berlebihan itu sangat dibenci oleh pembeli. Tetapi ya mengingat set-set lain yang mereka rilis masih bertabur dengan segudang stiker, ya I guess this is not the norm sih. This is just the exception. Soalnya kan habis ini tuh yang salah satu Lego set yang tadinya saya incar itu tuh kan Lego Arkham Asylum-nya Batman DC. Tapi saya habis denger, wah katanya itu set ada pakai 60 lebih stiker. Saya langsung oke lah, nanti dulu lah, langsung dari yang tadinya must buy saya turunkan jadi maybe not. Apalagi ngeliat buildnya, saya pas lihat fotonya saya nggak terlalu suka. Anyway, kembali ke review. Ya, satu lagi yang pengen kami sorot itu karena ini kan bukan buat dimainin tapi untuk buat display piece. Nah, yang kami suka itu ada tambahan stand buatan buildnya Lego. Jadi ada satu bagian part kecil di mana kalian bisa bangun standnya, kemudian setelah jadi kalian bisa masukin kartnya di sana untuk bikin lebih enak ketika kalian mau display. Ini sebenarnya bukan pertama kali Lego menggunakan teknik ini. Jadi kalau kalian bangun Starship pesawat-pesawatan gitu, biasanya di Star Wars
biasanya ada disediakan sama Lego. Cuman seingat saya ini tuh pertama kalinya mereka menggunakan ini untuk Mario. Karena tentu aja kalau kart-kart kecil nggak pernah dan juga nggak perlu disediakan display standnya seperti ini. Tapi saya sangat senang karena Lego memikirkan bikin standnya. Jadi untuk memajang jadinya enak, kalian bisa menampilkannya dengan posisi agak miring diagonal sedikit supaya setiap detailnya tuh bisa kelihatan di dalam lemari display kalian. Apalagi saat ini saya meletakkannya tuh berjejer dengan set yang 72032, yaitu standar cardnya Mario yang versi playable. Cuman toadnya saya singkirkan dan saya ganti dengan minifignya Mario yang elektronik itu. Nah, saya berani bilang sih dengan pengecualian Piranha Plant yang mereka rilis di tahun 2023 ya, kalau nggak salah 2022 2023, saya agak lupa. Setiap adult set dari Lego Mario itu sebenarnya tuh set-set yang wajib banget untuk dibeli dan dikoleksi, apalagi kalau kalian gamer yang tumbuh dengan franchise Nintendo. Karena apa? Karena menyajikan pengalaman yang seru saat membangun dan diakhiri dengan display piece yang bisa kalian pajang dengan bangga di lemari display kalian. Saya jadi bertanya-tanya sendiri sih, kira-kira tuh apa set Mario berikutnya yang bakal mereka ciptakan tahun depan? Ya, kalau wishlist saya pribadi mungkin coba sudah ada Bowser, sudah ada Mario, apa nggak sudah saatnya karakter lain yang dapat spotlight? Mungkin Luigi atau Peach, atau karena tahun ini adalah tahunnya Donkey Kong Bonanza dirilis di Switch 2, mungkin tahun depan bisa dapat Donkey Kong kali untuk build-nya. The possibility itu endless sih. Anyway, nggak usah ngomong tahun depan lah, karena tahun ini aja Nintendo belum selesai. Habis ini kalau nggak salah Oktober ya, saya lupa, Oktober kayaknya. Ya, Oktober itu mereka bakalan rilis satu lagi set yang saya rasa bakalan must buy buat saya di hari pertama. Apa itu? Tentu saja Lego Game Boy. Karena saya itu kolektor dari handheld klasik juga di luar Lego. Itu udah pasti harus saya beli di hari pertama, dan kebetulan karena itu mungkin piecesnya di bawah 500, saya bakal jadi lead buildernya, dan kalau udah jadi itu bakalan masuk ke dalam collection display saya bersama dengan handheld retro lainnya yang saya punya. Ya, semoga hasilnya bagus. Dengar-dengar dari review sih banyak yang ngomong bagus banget sih. Jadi bagaimana dengan kalian? Tertarik nggak sama set ini? Anyway, that's all for my review. Enjoy the rest of the build process and I'll see you in the next build. Goodbye and see ya!